Ternyata sejarah bulan sabit menurut orang ini berasal dari sejarah Kristen, tetapi hari-hari ini kita melihat logo ataupun gambar bulan sabit itu banyak dipakai oleh umat Muslim. Sebagai seninya, ya, untuk mahakarya seninya, dia mencantolkan bendera Bizantium di sini untuk perwakilan. Walaupun secara fakta nggak ada, ini hanya penggambaran seni saja. Ya, nah sekarang kita lihat maknanya setelah diadopsi sama Kristen di abad ke-6 apa? Kita lihat bintang yang ada di atas itu merujuk kepada Kristus yang adalah terang dunia. Ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Oke, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Lalu yang di bawah bulan sabit, setengah bulan sabit. Bulan sabit ini melambangkan palungan. Jadi artinya Kristus yang adalah terang dunia berada di atas palungan dari abad ke-6 loh ya. Diadopsi sama orang Kristen di abad ke-6. Dan ini awalnya adalah simbol kota Konstantinopel. Jadi Bizantium itu punya ibu kota namanya Konstantinopel. Kalau sekarang namanya Istanbul, Turki. Kotanya itu dulu punya tembok yang mengelilingi. Temboknya itu simbolnya ini. Artinya ini adalah simbol yang mewakili kota Konstantinopel. Atau kalau sekarang kamu pergi ke provinsi-provinsi, masing-masing provinsi punya logo kan? Nah, kira-kira gitu. Kalau kita punya logo masing-masing provinsi, kalau kota Konstantinopel punya simbol ya ini. Nah, lalu ini yang tadi simbolnya Bizantium, dan ini namanya salib Bizantium. Ya, ini salib Bizantium. Makanya agak unik ya, salibnya ada banyak seperti ini. Ini namanya salib Bizantium, dipakai oleh orang Kristen Bizantium. Awalnya masih seperti ini aja, tetapi setelah abad ke-6, karena memang Kristen Bizantium ya asalnya memang dari Bizantium dan memang berasal dari Konstantinopel, pusatnya di Hagia Sophia, maka simbol kota ini juga disambungkan ke salib ini. Jadi muncullah yang seperti ini sampai hari ini. Sekarang ada di mana ini? Sekarang kalau teman-teman cari ini ada digunakan di gereja Rusia. Ya, kalau di Istanbul mungkin nggak ada lagi. Di Rusia masih ada. Apa maknanya, Bang? Maknanya ada 3. Ya, bulan sabit Bizantium ditambah salib Bizantium atau Romawi Timur menjadi ini. Nah, maknanya apa? Yang pertama, Kristus di atas palungan. Itu yang tadi. Yang pertama. Yang kedua, ini melambangkan jangkar gereja. Kenapa melambangkan jangkar gereja? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, ini melambangkan kekristenan Konstantinopel atau Bizantium. Jadi kalau misalnya pada zaman itu ada Kristen nih, pakai kayak gini, lambang-lambang gini, orang udah tahu, oh ini pasti Kristennya dari Konstantinopel. Karena misalnya salib Yerusalem, kalau teman-teman yang suka belajar tentang sejarah-sejarah salib, masing-masing wilayah itu punya salibnya masing-masing. Misalnya Yerusalem ada salib Yerusalem, ya kan? Ada salib Latin, ada salib Koptik, banyak jenis-jenis salib. Kalau orang lihat ini, oh pasti ini salib Bizantium. Ditambah dengan ini, gitu kira-kira. Nah, sekarang ini kan tadi ada lambang jangkar. Kenapa dibilang jangkar? Karena khususnya dari gereja timur itu memandang gereja itu adalah kapal yang sedang berlayar di dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ngerti ya? Gereja itu dipandang adalah kapal yang sedang berlayar di dunia ini menyelamatkan jiwa-jiwa manusia atau orang-orang percaya. Nah, ini jangkarnya. Jadi orang Kristen ketika melihat salib itu melihat pengharapan jangkar. Kalau kamu naik kapal yang besar, dia nggak punya jangkar, gimana kira-kira? Apa yang terjadi kalau kamu naik kapal nggak punya jangkar? Ya, tabrakin aja semuanya, kan gitu. Nah, sekarang kapan ini masuknya ke mereka? Nah, kita lihat dulu yang ini tadi. Ini tadi dia dari 3 sebelum Masehi sampai 15 Masehi, tahun 1453. Dari 300 sebelum Masehi sampai tahun 1453, dan itu merujuk kepada simbol kota Konstantinopel atau Romawi Timur atau lebih akrab disapa Bizantium. Simbol ini nanti setelah kejatuhan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih akan diambil di abad ke-15 Masehi oleh Turki, makanya diadopsi ke atasnya. Perhatikan. Dan bendera merah ini juga melambangkan Bizantium awalnya. Hanya saja setelah diambil alih ya nggak bisa. Udah nggak ini ya. Udah berubah maknanya. Jadi kira-kira secara politiknya gini. Ini simbol yang selama ini negara yang nggak bisa dikalahkan. Ini loh sekarang kami yang punya. Ya, memisah bukan memutar balik, pemindahan tangan hak milik gitu loh. Ya. Hak miliknya sudah pindah ke sini karena kota ini sekarang takluk di bawah Muhammad Al-Fatih dari abad 15 Masehi sampai sekarang. Dan ini yang dipakai oleh Turki Utsmani pada masa itu. Ya, kalau sekarang disebut Turkiye, Republik Turkiye. Jadi bulan sabit itu merujuk kepada lambang kota Konstantinopel dan lebih spesifik merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah terang dunia dan merujuk kepada jangkar gereja, dan bulan sabit kubah ini melambangkan puncak imannya. Jadi berapa jumlahnya tadi ada, dan ini juga melambangkan api lilin. Ya, ini juga melambangkan api lilin, makanya bentuknya kayak gitu. Api ya, cahaya, api. Ya.
Jadi nggak sembarangan. Jadi setiap Kristen, setiap ada simbol ini, ada simbol itu, semua punya makna. Nah, dan ini baru diadaptasi oleh Islam pada tahun 1453. Dan kalau kamu nggak percaya, kamu bisa screenshot aja nih semua. Dan ini juga diakui sama sarjana-sarjana Islam sendiri. Ya, diakui sama sarjana Islam sendiri. Ini sejarah, bukan punyanya Kristen. Ini punya kita bersama. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kamu diajari nggak beginian, brother? Kamu diajari nggak begituan? Dari orang ini kita mendapat kesimpulan simbol bulan sabit awalnya digunakan oleh Kekaisaran Bizantium, terutama di Konstantinopel, sebagai warisan dari budaya Yunani yang menghormati Dewi Artemis. Ketika Kesultanan Ottoman menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, mereka mempertahankan simbol tersebut, menjadikannya lambang kekuasaan mereka. Ottoman sebagai kekaisaran Islam terbesar pada masanya membuat bulan sabit secara bertahap diidentikan dengan dunia Islam. Meskipun simbol ini tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, pengaruh politik dan budaya Ottoman menyebar penggunaan bulan sabit sehingga menjadi simbol Islam yang diterima secara luas meskipun asal-usulnya sebenarnya berasal dari tradisi pra-Islam.